yang kita sembunyikan ya. Tidak ada bangkai di antara saya dan Bu Rahma. Jangan cari anak yang nggak punya pengalaman ya. Kalau saya mintanya supaya komplit ada sama dia, jadi nggak susah lah hidup. Gigi sama Patar, terus melihat apa tinggalnya gigi. Namanya bengkak sakit bukan perih aja ya, tapi ya cenut, susah tidur. Gimana kita bisa tidur dengan tangan yang sebesar ini, mau menghadap mana, kita menghadap lurus, pegel kiri kanan nggak bisa. Ceritanya pun mereka yang ya Allah Irfan kuat, akhirnya tawaf mereka 7 keliling tanpa kursi roda. Di tengah kesibukannya sebagai calon wakil wali kota Bekasi, musisi Ahmad Dhani harus rela bolak-balik mendatangi Polda Metro Jaya sejak namanya masuk dalam lingkaran kasus dugaan tindakan makar bersama sejumlah tokoh politik sekaliber Sri Bintang Pamungkas dan Rahmawati Soekarno Putri yang kini sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ya, pasca ditangkap 2 Desember silam bersamaan dengan aksi massa 212 yang kala itu mampu mengepung kawasan Monas dan sekitarnya, musisi Ahmad Dhani yang belakangan getol ikut mendukung aksi tersebut pun ikut diciduk pihak kepolisian Polda Metro Jaya di sebuah hotel kawasan Jakarta. Dan kemarin setelah sebelumnya menjadi saksi atas tersangka kasus dugaan makar Sri Bintang Pamungkas, suami Mulan Jamila itu kembali menyambangi Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi atas tersangka Rahmawati Soekarno Putri. Kepada awak media, bos Republik Cinta Manajemen itu mengaku tak perlu berkoordinasi dengan Rahmawati jelang memberi kesaksian, karena antara dia dan Nyonya Rahmawati tak ada yang disembunyikan. Tidak perlu ada koordinasi, yang Bu Rahma tahu ya sama dengan yang saya tahu. Dan di antara saya dan Bu Rahma tidak ada yang saling disembunyikan, semuanya tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan ya. Tidak ada bangkai di antara saya dan Bu Rahma. Saya juga tidak telepon-teleponan atau janjian dengan Bu Rahma apa yang akan dikatakan. Saya yakin apa yang dikatakan Bu Rahma juga akan sama dengan apa yang saya akan katakan. Ya tentunya nanti berkaitan dengan kasus yang dipersangkakan pada tersangka ya, nanti yang berhubungan dengan itu. Selain itu, Dhani juga menjelaskan bahwa semua kegiatan yang dilakukan bersama Rahmawati sebenarnya sudah selesai ditanyakan pihak kepolisian. Bahkan terkait penangkapannya 2 Desember silam, Dhani sudah menjelaskan bahwa ia dan anaknya justru tengah berencana membuat video klip sebagai wujud simpati atas aksi 212. Namun karena penangkapan itu, ia gagal membuat video klip. Yang kemarin sudah selesai, bahwa saya datang tanggal 2, nginep di Hotel Saripan Pasifik. Saya tidur bersama anak saya yang namanya Dul, niatnya mau sholat Jumat. Setelah itu saya mau bikin video klip, lagunya judulnya Iman 212. Jadi ya yang paling penting itu adalah sebenarnya saya telah gagal bikin video klip di Lautan Massa 212. Keterangan Ahmad Dhani selaras dengan penjelasan Rahmawati Soekarno Putri selaku tersangka atas dugaan tindakan makar beberapa waktu lalu saat menghelat jumpa pers di kediamannya. Kala itu ditemani pengacaranya Yusril Iza Mahendra dengan tegas Rahmawati menepi semua tudingan makar yang dialamatkan padanya. Bahkan ia menunjukkan sejumlah bukti hasil kegiatannya jelang aksi 212. Ini terus terang dalam kesempatan ini saya membantah dengan keras bahwa saya tidak melakukan makar sama sekali dan tidak ada upaya untuk melakukan makar terhadap pemerintahan yang sekarang. Ini surat pemberitahuannya kepada pihak polisi, tanggal 2 itu kami akan ke EPR dan akan dihadiri oleh sekitar 10-20 ribu massa. Kenapa? Saya mencoba untuk mengatakan bahwa kami ini jangan dituding menunggangi aksi GNPF,
Jadi tidak ada tunggang menunggangi aksi GNPF membawa massa seolah-olah kami menghijack mereka untuk ke DPR. Kalau mereka sendiri memang mau ke sana itu urusan mereka. Dan itu saya lakukan juga komunikasi per telepon dengan Pak Zulkifli Hasan. Meminta beliau untuk ini tolong catat. Jangan ada pelintiran seolah-olah kami akan menggeruduk menduduki gedung. Saya membuat instruksi. Ini adalah aksi damai yang saya selalu kumandangkan adalah soft landing. Mudah-mudahan ya pihak polisian juga merespons penanganan perkara beliau ini ya sampai di sini saja. Jadi tidak perlu dilanjutkan sampai ke pengadilan dan sebagainya, karena memang sudah terbuka disampaikan kepada publik bahwa beliau sama sekali tidak mempunyai keinginan dan niat untuk melakukan makar, yaitu menggulingkan pemerintah yang sah seperti yang diatur di dalam KUHP. Sementara Dhani sendiri mengaku sempat mengurungkan niatnya untuk berdemo ke gedung DPR RI di tanggal tersebut. Namun ia tak tahu bagaimana kelanjutan aksi yang direncanakan Rahmawati. Hingga akhirnya aksi tersebut batal karena keduanya diciduk pihak kepolisian. Yang jelas baik Dhani maupun Rahmawati kala itu sama-sama bersimpati pada aksi 212 yang digelar di hari di mana ia dan Rahmawati ditangkap pihak kepolisian. Memang kita akan menyediakan mobil orasi untuk Habib Rizik seperti biasa kan selalu ada mobil orasi. Rencananya memang saya mau menyumbang tapi nggak jadi karena memang sudah ada. Ya karena kasus ini kan sudah ditangani pihak kepolisian, baik kedua pihak kan juga sudah sama-sama mengklarifikasi. Jadi kita tinggal tunggu aja nih bagaimana nanti hasil dari kasus kelanjutan kasus ini. Mudah-mudahan gitu ya. Sih semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada apa-apa ya, yang ada nggak ada pihak yang dirugikan mas. Pokoknya pengennya tuh damai aja. Tapi udah kita tunggu aja nanti kan pasti kan nanti kan pasti akan berlanjut ya. Lagi iya dong. Pokoknya harus Indonesia damai, warganya damai, semuanya damai. Oke, kita sapa dulu pemirsa nih. Sampai jumpa sore nanti, saya Ovidian. Dan saya Asya Syara akan mengupdate berita selebriti terkini, terindep hanya di Obsesi. Next, ada berita dari Nassar yang sudah siap untuk menempuh hidup baru. Wow, kira-kira dengan siapa ya? Tunggu. Nassar mau nikah sama atau balikan lagi sama Mbak Mus? Enggak. Itu dia, bisa jadi. Kok Mbak Mus? Mustafa maksudnya? Musdalifah. Oh, Musdalifah. Oke, kita lihat berita selengkapnya. Mustafa? Hajah Tuti Wahab, nenek pedangdut jebolan KDI Nassar, hingga kemarin saat berbincang dengan tim MNC Media masih terus bertanya. Ia tampak masih penasaran siapa sosok wanita tajir yang ramai dibicarakan media sebagai sosok pengganti Musdalifah di sisi sang cucu. Tentang sosok janda tajir dan cantik asal Cianjur itu pun, ia hanya mendengar cerita sepenggal dari ibunda sang cucu. Sisanya ia hanya mendengar dari kabar yang berseliweran di jagat infotainment. Siapa? Anak siapa gitu. Saya nggak pandang tentang kekayaan ya, tapi kalau biar jangan lagi lelaki, biar perempuan juga harus ada pegangan hidup gitu. Jangan cari anak yang nggak punya pengalaman ya. Pokoknya sih nggak ada kelulusan sekolah, ada pendidikan sekolah nggak ada. Kalau saya mintanya supaya komplit ada sama dia. Dia nggak pernah membuka rahasia sih kalau sama saya. Dia sukanya sama mamahnya, suka bicara tuh sama mamahnya. Mikir ya mau tajir, mau enggak, mau apa yang jelas. Kalau memang jodoh sama aku ya alhamdulillah. Kalau misalkan kan tapi aku nggak bisa, harus sama ini, nggak bisa gitu. Itu semua jodoh dari tangan Allah. Kalau saya nggak sadarkan adanya Allah, ya mungkin saya marah. Kau kenapa kamu gadis banyak? Bangsa apapun ada, itu bisa saya berontak, tapi untuk apa saya mau berontak dia? Ibu ayahnya diam, saya juga diam aja udah. Rasa penasaran seorang nenek yang disayangi Nassar itu wajar. Apalagi selama ini nenek Tuti adalah sosok paling berjasa. Ia selalu terdepan membela dan menemani Nassar saat dilanda galau yang hebat. Bahkan kediamannya di Bogor menjadi tempat bertepi saat Nassar hijrah dari rumah mewah janda kaya asal Tangerang itu.
Semenjak dia pulang dari sana, kan pulangnya sama ibunya juga kemarin. Lalu ibunya pulang, gak lama Nasarnya balik lagi ke Jakarta, entah di mana itu waktu. Balik lagi kemari ambil pakaian. Sampai sekarang dia nggak datang lagi. Belum. Dia mau datang kemari, ya memang sewajarnya. Kan kalau dia sebagai cucu, bukan sebagai memang cucu saya ya, dari anak laki. Wajar dong dia mau mengenalin. Nah, apalagi sebelumnya ya. Nah, enggak sebelumnya, setelah dia menikah ya nggak apa-apa. Saya juga belum tahu ayahnya dikabarin apa enggak. Masa dia mau kawin sendiri? Dan calon istrinya juga harus minta kemana ayahnya, kemana ibunya. Sang nenek memang ingin Nasar segera move on dari bayang-bayang Musdalifah. Karena itu siapapun calon istri Nasar, sang nenek begitu berharap untuk mengenal sosok wanita yang dikabarkan asal Cianjur, Jawa Barat itu. Ya mudah-mudahan ada gantinya cepat-cepat. Jadi supaya dia nggak, kan suka ada sebabnya anak. Kan ini Nasar ada terikat dengan anak sama Musdalifah. Nah, jangan sampai terikat kena anak, bisa nyebur lagi masuk ke situ. Kalau saya sih Allah sudah berikan putus, sudah. Musdalifah yang untung dapatin Nasar, anak perjaka. Nah, nggak ada pantang, mesti ini enggak. Cuman kalau dia sudah beristri, si istri itu bisa mengikuti apa keadaannya. Itu baru rukun hidup. Ya, pokoknya gini, mau janda, mau perawan, mau apapun semuanya ciptaan Allah dan patut kita hargai dan hormati. Berteman boleh dengan siapapun aja. Janda ketemu duda kali ya. Udah, bye. Dadah. Enggak nyari yang gimana aja, udah, bye. Udah, dadah, udah. Sementara sang nenek tengah sabar menunggu siapa sosok calon menantu baru, di tempat berbeda mantan istri Nasar, Musdalifah, mulai mengeluhkan sikap mantan suaminya yang terkesan lupa pada buah hatinya yang kini tinggal di kediamannya. Bahkan Nyonya Mus mengaku Nasar terakhir kali mantan suaminya itu memberi nafkah saat bulan puasa lalu. Mungkin dia lagi sibuk, lagi gimana, aku tidak pernah meminta juga, aku tidak pernah. Aku ya dikasih, aku terima. Terakhir dia ngasih waktu pas puasa, dia mau buat di baju anak-anak itu aja. Mau ngasih atau tidak itu kan hak yang di sana ya. Yang penting anak-anak aku sehat, semua sehat. Yang penting ada punya berpikir sendiri bagaimana ya, mau bagaimanapun itu kan ada anak. Nasar sendiri masih enggan mengomentari ihwal mantan istrinya. Bahkan ia masih merahasiakan siapa identitas wanita yang fotonya sempat beredar tersebut. Ya itu kan hanya berita ya. Kalau misalkan betul ya nanti kita lihat aja seperti apa. Kalau memang berjodoh sama orang yang diramaikan sekarang ya berarti sudah jodohnya. Kalau tidak berjodoh ya berarti itu Tuhan punya jodoh yang lain. Tapi siapapun yang akan dipilih Nasar, mantan istrinya Musdalifah akan tetap mendukung. Bahkan kelak ia akan datang bersama anak-anaknya jika sang mantan kembali menikah. Aku selalu berdoa ya, kalau memang itu pilihan yang terbaik, ya mudah-mudahan jadi sakinah mawaddah. Ya mudah-mudahan Nasar dapat yang terbaik, semuanya dapat yang terbaik. Kalau misalnya Nasar mau nikah lagi ya alhamdulillah, kita doakan semoga dia bahagia gitu loh, dia menemukan sesuatu yang baru dalam hidupnya, karena menikah adalah ibadah kan. Kita sekalipun kau Dia baru pacar, terus melihat tempat tinggalnya Gigi. Kasih bukan buat syuting.